البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah, ar-ruhayt bi dhamir ra tasghiru rahat wa huwa duna asyarati anfus. Ruhayt yaitu kurang dari 10. Tapi kalau ditazhir lebih kecil lagi. Taib wal ufuq an-nahiyah wal janib, ini secara makna yaitu sisi atau sama nahiyah sisi atau tepi, janib tepi. Adapun seringnya ufuk itu adalah apa? Seperti yang disebutkan di sebagian kamus, dia adalah perbatasan antara langit dan bumi, itu namanya ufuk. Jadi menunjukkan tempat yang jauh. Maka sekedar tetangga kita namanya bukan ufuk. Ini adalah jarak di tepi langit atau istilahnya kaki langit. Itu namanya ufuk. Wa ukasyah bi dhammil ain wa tasydidil kaf wa bi takhfifiha wa tasydid afsah. Ukka, bukan Ukka tapi Ukka. Dan beliau meninggal di perang Yamamah, membantu Abu Bakar As-Siddiq memerangi Musailimah. Kemudian al-haditsus tsani an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma aidan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqul. Ini menunjukkan apa? Sering doa ini disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan apa? Dengan kana dan fi'il mudhari'. Ini ala rajih. Secara umum demikian. Menurut pendapat yang benar, walaupun Imam Nawawi mengatakan tidak menunjukkan itu, tapi kebanyakan para ahli nahwu dan lughah mengatakan ini menunjukkan keseringan dan berkali-kali. Karena dengan fi'il mudhari'. Apa doa beliau? Allahumma laka aslamtu. Ya Allah, kepadamulah saya berserah diri. Ini kalimat tauhid. Aslinya aslamtu laka. Wa bika amant. Ini juga kalimat tauhid. Bukan amantu bika tapi bika amantu, menunjukkan hanya kepadamu saya beriman. Ini sebagai realisasi dari firman Allah Ta'ala, wa may yakfur bit-taghuti wa yu'min billah. Barang siapa mengingkari taghut dan beriman kepada Allah, menunjukkan tidak mau beriman kepada yang dianggap sebagai sesembahan yang lain. Wa alaika tawakkal, dan kepadamu saja saya bertawakal. Tawakal sudah kita lewati definisinya itu. Yaitu apa? Apa arti tawakul? Iya, berserah diri masuk di dalam makna tawakul. Tetapi bukan hanya itu. Apa lagi? Apa? Tafwid masuk di situ, tapi bukan keseluruhan tawakal. Hanya berserah kepada Allah. Bersandar. Iya itu, bersandar. Bersandar juga masuk di situ. Dan itulah definisi yang dan itulah pondasi yang paling besar dalam tawakul, yaitu apa? Al-i'timad. Karena Imam Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam kitab beliau Madarijus Salikin, setelah menyebutkan kalam para a'immah bahwasanya tawakul adalah istislam, bahwasanya tawakul adalah apalagi disebutkan siqah, yaitu percaya kepada Allah, bahwasanya tawakul adalah tafwid, menyerahkan urusan kepada Allah. Kemudian beliau mengatakan kesimpulannya yang namanya tawakul adalah sidqul i'timad. Sidqul i'timadil qalbi 'ala Allah. Jujurnya ketergantungan dan bersandarnya hati kepada Allah. Fi jalbil masalih wa daf'il madar, di dalam mengambil manfaat, maslahat dan menolak madarat. Wa ilaika anabt, dan hanya kepadamu saya kembali. Maksudnya kembali di sini bagaimana? Bukan kembali maksudnya roh kembali kepada Allah, nanti di hari kiamat kita kembali kepada Allah, bukan. Tetapi ini adalah ibadah di dunia. Sebagaimana telah kita lewati, disebutkan juga di dalam Madarijus Salikin bahwasanya inabah itu mencakup 4 perkara. Yang pertama adalah al-isra, yaitu bersegera. Kemudian yang kedua adalah at-taubah, kita taubat kepada Allah. Kemudian yang ketiga adalah al-iqbal 'ala Allah, benar-benar kita mengkonsentrasikan jiwa kepada Allah. Wal i'rad amma siwah, dan berpaling dari yang lainnya. Itulah makna inabah. Makanya kalau kita terjemahkan dalam bahasa kita ini sangat tidak mampu kita, karena kandungannya itu sangat luas makna inabah. Wa bika khasamt, dan dengan mulah saya berdebat. Berdebat dengan apa? Memohon pertolongan kepada Allah, bukan kepada yang lain. Tidak bersandar kepada kekuatan diri sendiri dan sebagainya. Karena barang siapa dia mengandalkan kekuatan diri sendiri di dalam berdebat, maka dia akan mengalami apa yang dialami oleh Muqatil bin Sulaiman, ahli tafsir itu.
yang ketika berdebat dengan Jaham bin Safwan kalah. Tetapi apa, Muqatil bin Sulaiman setelah itu dia terkena penyakit yang berlawanan dengan penyakitnya Jaham bin Safwan, yaitu apa, menjadi mujassimah, meyakini bahwasanya Allah itu seperti manusia semuanya. Jaham bin Safwan kalah, tetapi Muqatil bin Sulaiman akhirnya terfitnah sendiri dengan kebalikan dari penyakitnya Jaham bin Safwan. Ini akibat orang yang menyandarkan diri pada kekuatannya sendiri. Demikian pula yang dialami oleh Bishr Ibnul Ghiyath Al-Marisi dari kalangan fuqaha ahli sunnah. Tapi ketika dia sengaja untuk membaca kitab-kitab ilmu kalam dengan niat untuk tahu dan membantah, diperingatkan oleh para muhaddisun pada zaman beliau katanya dia nggak mau, maka akhirnya dia betul-betul menjadi orang yang kafir, mendakwahkan akidah itu, akidah filsafat, sampai akhirnya dia dikafirkan oleh Imam Syafi'i. Dan banyak orang yang mengalami semacam ini, bermudah-mudah untuk berdebat, merasa dirinya kuat, ternyata dia celaka, seperti yang disebutkan oleh Ibnu Battah di dalam kitab beliau Al-Ibanatul Kubra. Kemudian Allahumma a'udzu bi'izzatik, ya Allah saya berlindung dengan keperkasaanmu. Ini menunjukkan bolehnya kita isti'adzah dengan sifatullah. Bukan sekedar isti'adzah dengan zat Allah dan namanya, tetapi juga dengan sifat-sifatnya. Ini boleh sebagaimana dijelaskan oleh para a'immah. Makanya para a'immatus salaf mengatakan ini menunjukkan bahwasanya sifat Allah itu bukan makhluk. Kenapa? Karena telah diketahui bersama bahwasanya berlindung kepada selain Allah ini adalah syirik. Tetapi kenapa boleh berlindung kepada izzatullah? Kenapa? Karena izzatullah ini adalah adalah bukan makhluk, menunjukkan bahwasanya izzatullah itu bukan makhluk. Buktinya Rasulullah berlindung dengan keperkasaan Allah, sebagaimana beliau juga berlindung dengan kalimatullah. Dan ini adalah sisi pendalilan Imam Ahmad Ibnu Hanbal rahimahullahu ta'ala dalam hadis khaulah itu, a'udzu bikalimatillahi tammah, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Ini menunjukkan bahwasanya kalimat Allah itu bukan makhluk, karena tidak mungkin Rasulullah berlindung kepada makhluk. Makanya Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala mengatakan bahwasanya isti'adzah boleh dengan dengan sifat-sifat Allah, seperti dalam hadis ini. Kemudian disebutkan la ilaha illa ant, tidak ada sesembahan yang benar kecuali engkau. Ini menunjukkan bahwasanya dari awal sampai akhir, dari awal sampai ini pembahasannya adalah tauhidul uluhiyah. Ini berarti menunjukkan menunjukkan at-ta'mim ba'da at-takhsis, atau istilahnya adalah an-nasr wal laf, yaitu menyebutkan secara rinci istislam kepada Allah saja, iman kepada Allah, tawakal kepada Allah, inabah kepada Allah, dan seterusnya. Kemudian ditutup dengan kalimat yang umum, ditutup sampai di sini dulu, yaitu la ilaha illa anta antudillani, untuk engkau menyesatkan saya, yaitu saya berlindung kepadamu dari engkau menyesatkan saya. Ini menunjukkan bahwasanya barang siapa ingin berlindung dari kemurkaan dan jeleknya takdir Allah, hendaknya berlindungnya adalah kepada Allah, bukan kepada yang lain. Seperti ucapan Rasulullah SAW dalam hadis yang lain yang sahih, wa a'udzu bika minka, saya berlindung kepadamu darimu sendiri. Tayyib. Qal antal hayy alladzi la yamut, engkau adalah zat yang maha hidup yang tidak mati. Tayyib, sebelum kita lanjutkan lafaz ini tadi, antudillani, ini menunjukkan Yang pertama, bahwasanya bolehnya kita berdoa dengan dengan nama-nama Allah dan juga dengan sifat-sifatnya tadi itu. Dengan perantaraan tawassul dengan asma wa sifat. Tawassul dengan asma wa sifat. Walaupun untuk sifat kita tidak langsung mengatakan wahai tangan Allah, tetapi dengan tanganmu, dengan keperkasaanmu, dengan wajahmu dan sebagainya. Untuk yang kaitannya dengan sifat. Kemudian makna antudillani, ini bantahan kepada orang-orang Mu'tazilah yang mengatakan Allah itu tidak mampu menyesatkan makhluk. Bahkan ayat ini dan sekian banyak ayat menunjukkan bahwasanya kesesatan makhluk itu di tangan Allah. Allah itulah yang memberikan hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki dan menyesatkan siapa yang pantas untuk disesatkan. Ini sebagai dalil yang jelas yang membantah Mu'tazilah yang mengatakan Allah tidak memberikan petunjuk pada makhluk dan tidak pula mampu menyesatkan para makhluk. Ini menurut sebagian mereka. Yang lain mengatakan Allah itu mampu tetapi tidak menyesatkan.
Tayyib. Antal hayy, engkaulah yang maha hidup, alladzi la tamut, yang tidak mati. Tayyib. Kita lihat di sini bahwasanya setelah menyebutkan isbat, menyebutkan nafi, ini sebagaimana dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bahwasanya nafyun mahd itu tidak ada di dalam Al-Qur'an ataupun As-Sunnah. Tetapi yang benar untuk Allah Ta'ala adalah nafyun yang yaqtadi apa? Isbatu kamaliddid. Peniadaan sifat yang jelek atau sifat yang kurang, yang dia itu mengandung apa? Penetapan kesempurnaan lawannya. Makanya manakala dikatakan Allah tidak mati, berarti apa? Kita menetapkan kesempurnaan hidupnya Allah. Ketika disebutkan Allah itu tidak lemah, itu menunjukkan kesempurnaan keperkasaan Allah. Ini semua adalah bantahan kepada orang-orang falasifah yang mengatakan Allah itu tidak mati, Allah itu tidak bodoh, Allah itu tidak penat. Ketika ditanya apakah Allah itu hidup? Enggak, kita enggak katakan gitu. Apakah Allah itu berilmu? Kita enggak mengatakan gitu. Apakah Allah itu maha perkasa? Enggak, kita enggak mengatakan gitu, karena itu adalah sifat-sifat makhluk kata mereka. Jadi mereka polanya adalah apa? Nafyun mahd. Untuk Allah itu tidak ini, tidak ini, tidak ini, tanpa menetapkan kesempurnaan sifat. Itulah mereka. Tayyib. Maka ayat ini, hadis ini jelas-jelas membantah mereka. Wal jinnu wal insu yamutun. Sementara jin dan manusia semuanya akan mati. Ini menunjukkan perbedaan antara apa? Antara al-khaliq wal makhluk. Perbedaan antara sang pencipta dan yang diciptakan. Makanya hidupnya Allah tidak sama dengan hidupnya makhluk. Hidupnya Allah itu tidak dimulai dengan kematian, tidak disela-selai dengan kurangnya kehidupan, dengan adanya apa itu? Mengantuk dan tidur, dan tidak ditutup dengan adanya kerusakan dan kematian. Sementara makhluk dimulai dengan apa? Tidak ada. Kemudian diselai dengan apa? Kurangnya kehidupan, dan diakhiri dengan kematian. Itulah bedanya. Maka penetapan sifat untuk Allah tidak mengharuskan apa itu penyerupaan dengan makhluk. Tayyib. Hadis ini tadi muttafaqun alaih wa hadza lafdzu Muslim wa ikhtasarahul Bukhari. Lafaz Muslim lebih sempurna. Sementara Imam Bukhari meriwayatkan secara ringkas. Apa kesimpulan dari hadis ini? Yaitu apa? Yakin dan tawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang diinginkan oleh Imam Nawawi di sini. Tayyib ilahuna wallahu taala a'lam. Dengan hadis yang itu ya? Iya, hampir sama dengan hadis Barok. Hadis masalah tidur itu, iya. Bismillahirrahmanirrahim.